Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Akbar, kelas 12 IPA 1, nomor absen 27. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sikap selektif itu? Jadi, sikap selektif adalah sikap memilih-milih, melakukan seleksi, atau melakukan penyaringan terhadap sesuatu. Pemilihan dilakukan untuk memisahkan hal baik dan hal buruk dari sesuatu. Ya, menyaring lah. Nah, sikap selektif ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang terkandung dalam suatu objek. Kemudian memilih yang baik dan membuang yang buruk. Nah, apabila kita kaitkan dengan kemajuan iptek, maka sikap selektif bertujuan untuk memisahkan hal-hal yang menguntungkan dan merugikan dari iptek. Pemisahan ini dilakukan agar kita bisa mengambil hal yang menguntungkan aja dan membuang semua yang bersifat merugikan kita. Dengan begitu, kita bakal terhindar atau misalnya diminimalisirkan resiko terkena dampak negatif dari kemajuan iptek. Dan ini adalah contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek yang mana sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak-anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Mengapa digarisbawahi terhadap anak yang di bawah umur? Karena mereka masih belum cukup paham tentang apa yang mereka gunakan. Mereka masih membutuhkan pengawasan yang ekstra, lebih tepatnya dari orang tua dan orang tua wali murid dan juga lingkungan sekitar. Hal ini kedepannya untuk mencegah mereka meniru hal-hal yang merugikan dan terpapar hal-hal yang tidak baik dari penggunaan teknologi informasi. Yang kedua adalah memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tidak setiap konten yang kita lihat dalam teknologi informasi yang beredar di lingkungan kita itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Entah nilai spiritual atau agama yang sekarang kita percayai. Dan nilai-nilai yang sesuai dengan negara kita. Dan untuk itulah kita harus memperkuat nilai-nilai yang kita anut, memperkuat nilai-nilai kepercayaan kita agar tidak goyah dan tidak runtuh. Singkatnya, memperkuat keyakinan kita agar tidak mudah terombang-ambing. Dan yang ketiga, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Karena konten yang berada di teknologi informasi itu tidak semuanya baik, kita harus memberikan pengajaran etika yang berbudi luhur terhadap anak-anak di bawah umur agar mereka tidak terpapar oleh sikap-sikap yang tidak sesuai, yang jauh dari sikap yang terpuji, agar etika baik tetap tertanam dalam diri mereka hingga mereka dewasa. Dan yang keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkahi dan dikaruniai oleh berbagai macam adat yang telah kita junjung tinggi selama bertahun-tahun. Namun dengan derasnya arus teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi yang kita terima di masa sekarang ini, budaya-budaya nasional kita dapat dengan mudah tergusur oleh budaya yang datang dari luar. Sebab kenapa? Mereka menguasai arus informasi mainstream atau arus informasi pasar. Hampir segala yang kita lihat, hampir segala yang kita dengar, hampir semuanya merupakan budaya asing. Budaya lokal seakan-akan tidak mempunyai panggung. Dan hingga terciptalah stigma bahwa budaya lokal itu terkesan kuno, jadul, dan tidak keren. Dan untuk itulah kita gunakan teknologi informasi ini untuk merebranding atau melakukan labelisasi terbaru agar kaula muda sekarang dapat menerima dan dapat merasa bangga ketika melestarikan budaya dan adat leluhur. Selanjutnya, pandai memilah pada pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Gak semua teknologi yang kita gunakan sekarang adalah sesuatu yang baik. Tidak semua aplikasi yang kita pakai sekarang itu bisa berguna bagi kehidupan kita selanjutnya. Untuk itulah kita harus pandai memilah yang kita gunakan dan yang kita pakai di lingkungan sekitar agar selalu memberikan benefit pada kehidupan kita sehari-hari.
Selanjutnya adalah tidak lepas peran dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. Yang mana artinya penggunaan iptek tidak membuat kita acuh pada lingkungan sekitar, tidak membuat kita individualistik, tidak membuat kita lupa dengan tetangga kita, rekan kita, ataupun lingkungan sekitar kita. Justru kehadiran teknologi ini harus kita manfaatkan agar tiap-tiap individu itu bisa sadar akan lingkungannya masing-masing. Dan yang terakhir, selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Sisi gelap dari teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi sekarang, berkembangnya berita bohong, berkembangnya isu-isu yang tidak pasti, dan informasi yang menyesatkan, membuat kita harus senantiasa bersikap waspada dan kritis tentang apa saja yang kita terima, tentang apa saja yang kita peroleh dari internet. Sumber yang tidak terpercaya, sumber yang tidak valid, itu seringkali membuat perpecahan di lingkungan. Dan untuk itulah, bersikap waspada dan kritis adalah suatu keharusan di era sekarang ini. Selanjutnya adalah sikap selektif kita dan penerapannya di beberapa bidang, yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Di bidang politik sendiri, ada beberapa penerapan. Yang pertama, penggunaan teknologi harus selalu berpegang teguh pada ideologi negara kita. Dalam konteks negara kita, yaitu teknologi harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar nilai-nilai Pancasila ini tetap tertanam dalam budi bangsa Indonesia tanpa tergerus nilai-nilai yang berasal dari luar. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan konten hoax atau berita bohong yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Stabilitas politik kita sangat tergantung pada tingkah rakyat dan tingkah elit politik kita yang tersebar dan dapat kita lihat di lingkungan kita. Dan seringkali kita terpecah belah dan mudah terprovokasi akan konten-konten hoax atau berita bohong yang seringkali berseliweran di media sosial. Dan untuk itulah, apabila kita menemukan sebuah berita bohong atau sebuah kabar yang belum tentu apa jelas juntrungannya, marilah kita menahan diri untuk tidak menyebarkan atau membagi kepada sesama kita. Dan yang terakhir, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus patuh terhadap konstitusi negara. Segala tindakan yang merugikan, termasuk penyebaran konten berita bohong, peretasan, dan melakukan penerobosan ke sistem keamanan, harus tidak boleh dilakukan oleh segala lapisan rakyat dan masyarakat Indonesia. Karena tindakan tersebut mengganggu konstitusi negara kita. Selanjutnya adalah penerapan di bidang ekonomi. Di bidang industri sendiri, industri harus mengembangkan sistem ekonomi yang memperkuat produksi domestik untuk perekonomian rakyat. Dalam ini adalah penerapan ilmu pengetahuan teknologi di bidang tersebut. Contohnya adalah sistem belanja secara daring yang sering kita lakukan seperti sekarang. Industri harus mengembangkan bagaimana agar produk-produk dalam negeri dapat beredar di kawasan domestik dan tidak terkalahkan oleh kedatangan produk-produk luar. Dan yang kedua, keunggulan daerah dijadikan prioritas utama dalam mata pencarian penduduk. Segala daerah Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri. Dan dengan teknologi yang semakin maju ini, seharusnya kita dapat menggunakannya lebih baik untuk mempromosikannya dan membrandingnya lebih baik. Dan yang ketiga, menggunakan bahan baku dalam negeri untuk pengembangan industri. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dan dengan kemajuan teknologi industri yang dapat kita pacu, kita harus dapat memanfaatkan bahan baku sumber daya alam yang tersedia dengan baik demi kemajuan bangsa. Selanjutnya adalah perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Perekonomian seperti sekarang tidak seharusnya hanya berkembang pada golongan pemilik usaha ataupun pemilik modal, namun berorientasi pada kesejahteraan lingkungan. Keuntungan tidak boleh hanya bergantung atau tidak boleh hanya berdiam pada satu lapisan masyarakat. Segala lapisan masyarakat harus menerima kesejahteraan yang sama. Dan yang terakhir, kita harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi persaingan dengan negara maju. Dalam hal ini, dalam industri teknologi di bidang ekonomi, kita harus bisa mengembangkan
perangkat-perangkat ataupun aplikasi ataupun alat-alat yang dapat kita produksi untuk menandingi negara-negara maju. Entah itu di bidang telekomunikasi, entah itu di bidang sistem internet, entah itu di bidang teknologi industri, agar kita bisa menjadi tuan rumah di wilayah kita sendiri. Selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Penerapan ilmu pengetahuan teknologi di bidang sosial budaya yang pertama adalah kita harus berpikiran terbuka terhadap inovasi dan berorientasi pada perubahan bagi kemajuan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, kita tidak boleh berpikiran tertutup akan suatu inovasi atau perubahan pada suatu hal. Berpikiran terbuka dan boleh menerima banyak hal adalah langkah terbaik untuk memulai sebuah perubahan bagi kemajuan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah memegang teguh pada nilai-nilai budaya. Seperti yang tadi kita bilang, nilai-nilai budaya kita semakin lama semakin tergerus. Untuk itulah, dengan penggunaan teknologi sekarang, kita harus mulai memegang teguh pada nilai-nilai budaya kita. Agar tidak makin lama semakin hilang dan tidak dilupakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah karena konteks kita pada bersikap selektif, kita harus menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri. Bagus kita mulai terbuka dan mulai membuka diri kepada nilai-nilai budaya yang kita dapat dari dunia internasional. Namun perlu difilter apakah budaya tersebut bertentangan atau tidak dengan budaya yang kita anut di negeri ini. Apabila itu bertentangan, sebaiknya kita tolak dan kita filter agar tidak berkembang di masyarakat lebih jauh. Yang keempat, tidak mengembangkan sebuah sistem ilmu pengetahuan teknologi, entah itu aplikasi atau program-program yang berbahaya bagi masyarakat. Karena pada dasarnya, penggunaan iptek hanya digunakan bagi kemaslahatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi seluruh hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Dengan penggunaan iptek sekarang, kita harus menyebarkan pemahaman untuk kesetaraan HAM. Entah itu kesetaraan gender, entah itu kebebasan beragama, entah itu toleransi, harus kita kembangkan. Karena dengan yang kita peroleh sekarang, semua manusia berhak untuk hidup setara. Siapapun dia. Ya, begitulah presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena apabila itu kesalahan, itu ada milik saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri. Saya Rafli Maulana Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.